Perkenalkan, nama saya Pentaria Syanipar dengan NPM 1901010253. Saya dari kelas PGA 5. Saya akan melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi. Pengertian menulis di kelas tinggi. Suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang, atau simbol yang dibuat secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Menulis merupakan salah satu kegiatan yang kompleks, mencakup gerakan jari, tangan, lengan, dan mata secara terintegrasi. B. Tujuan dan fungsi menulis. Tujuan menulis adalah respon yang diharapkan penulis dapat diterima oleh si pembaca. Oleh karena itu, sebelum membuat tulisan, seorang penulis harus menentukan terlebih dahulu tujuan apa yang hendak akan ia sampaikan kepada si pembaca. Fungsi adalah salah satu alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar untuk berpikir. Juga dapat menolong kita berpikir kritis, dapat memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tahan atau tanggap persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi si pengalaman. C. Jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Yang pertama, deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan kepada si pembaca mengenai suatu hal objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Yang kedua, narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa sesuai dengan pendapat. Yang ketiga, argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulis. Argumentasi bisa disebut sebagai tulisan eksposisi yang khusus. 4. Eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksud untuk menerangkan, menyampaikan, menguraikan hal yang dapat memperluas atau menambahkan pengetahuan pandangan. 5. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah sebuah paragraf yang berisi tulisan yang mengajak pembaca agar mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulis, sehingga pembaca terpengaruh untuk mengikuti. D. Metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. Metode yang pertama, yaitu metode langsung, adalah metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Metode yang kedua, yaitu metode komunikatif. Desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Sebagai contoh, metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. Yang ketiga, metode integratif. Metode integratif menyatukan beberapa aspek ke dalam suatu proses. Integratif terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, interbidang studi, dan yang kedua, antar bidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Sebagai contoh, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Metode yang keempat, yaitu dalam metode tematik. Semua komponen materi pembelajaran yang diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Siswa berangkat dari konsep ke analisis, atau dari analisis ke konsep kebahasaan, penggunaan, dan pemahaman. Metode yang kelima, yaitu metode konstruktivistik. Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar itu menemukan. Artinya, meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak, atau informasi itu diinformasikan tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Yang keenam, metode konstekstual. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata, dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. E. Pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Pendekatan bersifat aksiomatis, dalam arti kebenaran teori linguistik dan teori belajar bahasa yang digunakan tidak dipersoalkan lagi. F. Strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama, strategi pembelajaran menulis dengan model menulis permulaan. Yang kedua, penilaian dalam membaca dan menulis permulaan atau MMP. Yang ketiga, strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis informal. Dan yang keempat, strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis proses. Dan yang terakhir,
Strategi pembelajaran menulis dengan model menulis lintas keterampilan berbahasa. G. Tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Secara teoritis, proses penulisan meliputi 3 tahap utama, yaitu pra-penulisan, penulisan, dan revisi. Ini tidak berarti bahwa kegiatan menulis dilakukan secara terpisah-pisah. Pada tahap pra-penulisan, kita membuat persiapan-persiapan yang akan digunakan pada penulisan, dengan kata lain merencanakan karangan. Terima kasih.